Salam, selamat pagi saudara sekalian. Damai sejahtera bagi kita semua. Bertemu dengan saya, Pendeta Sabto Harsoyo. Pada pagi yang sangat indah pada pagi hari ini saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk merenungkan kembali, mensyukuri hakikat dari kekristenan kita, yakni yang berfokus kepada pribadi Tuhan kita, Juru Selamat kita, yakni Tuhan Yesus Kristus. Dalam hal ini kita diingatkan pada sikap Rasul Paulus pada waktu Rasul Paulus melayani jemaat di kota Korintus. Kita mengetahui bahwa jemaat Korintus ternyata adalah bukan jemaat yang mudah untuk dilayani, karena di samping kemajuan peradabannya pada waktu itu, tapi juga begitu kompleksnya permasalahan yang ada di tengah-tengah jemaat Korintus itu. Ya, persoalan-persoalan yang dimunculkan oleh karena latar belakang jemaat yang heterogen, dan dampak dari kehidupan perkotaan, ya, pelabuhan yang sangat dinamis dan sangat mobile, kesimpang siuran ajaran dan pemahaman, serta disertai dengan perilaku kehidupan yang sangat spesifik sebagai kota besar pada waktu itu. Namun demikian, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus pada suratnya itu memberikan pernyataan sikap yang jelas sekali bahwa di tengah-tengah jemaat Korintus yang membutuhkan bimbingan pendewasaan rohani, dengan begitu banyaknya pengaruh pengajaran dan juga begitu banyaknya tokoh-tokoh besar yang memiliki peranan bagi jemaat ini, Rasul Paulus memutuskan satu keputusan yang sangat penting, dan saya merasa itu seharusnya juga menjadi keputusan hidup kita. Pada waktu Rasul Paulus mengatakan, sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang kedua, di situ dikatakan, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, atas dasar sikap Rasul Paulus ini, di dalam video singkat ini, mari kita mencoba merenungkan, mensyukuri, menggumuli nilai yang menjadi dasar kehidupan Kristiani kita, nilai yang begitu agung yang telah dipercayakan kepada kita, yang selama ini juga kita sudah nikmati itu, yakni keberadaan dan posisi Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Saya akan mencoba memberikan judul video singkat ini dengan judul Keajaiban Yesus Kristus. Keajaiban Yesus Kristus. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, disinilah sebetulnya sumber dasar dan sumber dari segala nilai kehidupan kita. Jaminan yang begitu pasti, demikian juga berkat-berkat rohani yang berkelimpahan dalam hidup kita yang disediakan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat kehidupan Yesus Kristus, setidaknya ada 11 masa di dalam kehidupan Yesus Kristus itu yang ajaib adanya,
yang luar biasa, yang begitu agung, yang melampaui kemampuan manusia biasa untuk mewujudkannya. Mari kita melihat secara singkat saja 11 tahap atau 11 tahap kehidupan Tuhan Yesus Kristus yang begitu ajaib itu. Bahkan bisa dikatakan sebagai 11 aspek kehidupan Tuhan Yesus yang begitu ajaib itu. Dari Alkitab kita mengetahui ke-11 keajaiban kehidupan Yesus Kristus itu secara rinci kita pasti tahu itu. Yang pertama, keajaiban itu berawal dari pemberitaan mengenai kehadiran Yesus Kristus di dalam dunia ini. Tentu ini akan merujuk kepada semua keajaiban yang terjadi, mulai bagaimana Alkitab mencatat peristiwa malaikat Gabriel yang berkomunikasi kepada Maria, ibunya, dan Yusuf, bapaknya itu, tentang kelahiran Yesus Kristus yang ajaib. Di mana sebetulnya pemberitaan tentang Tuhan Yesus itu sudah disampaikan, dinubuatkan oleh para nabi di dalam Perjanjian Lama. Saya kira ini satu-satunya peristiwa kelahiran seorang manusia di dunia ini yang tidak pernah ada duanya. Di mana sebelum bayi itu lahir, malaikat Allah memberitahu kepada para orang tua bayi ini tentang kelahiran Yesus Kristus itu. Kita tahu itu. Dan berita itu sendiri adalah berita keajaiban yang luar biasa. Karena berita itu menunjukkan kepada kita fakta, realitas, relasi antara dunia yang supranatural, dunia yang rohaniah sifatnya, dan dunia yang natural, dunia yang jasmaniah ini. Kita melihat di dalam segmen pemberitaan kelahiran Yesus Kristus ada sebuah keajaiban terjadi. Keajaiban apa itu? Keajaiban di mana dunia yang rohaniah itu bersentuhan secara konkret, secara faktual dengan dunia yang natural. Ini sungguh sebuah keajaiban. Tidak bisa dijelaskan oleh pengalaman rasio manusia yang cenderung untuk hanya mampu memberikan penjelasan terhadap fakta-fakta yang dapat ditangkap dengan indera. Itu saya merasa keajaiban yang pertama. Keajaiban yang kedua tentu adalah proses kehamilan dan kelahiran itu sendiri. Proses kehamilan Maria dan kelahiran itu sendiri. Nah, kita melihat ada begitu banyak catatan-catatan keajaiban di situ. Ya. Sampai kapanpun tidak akan pernah terjadi seorang wanita muda yang belum pernah menikah, hamil, dan melahirkan seorang bayi. Dan bagaimana intervensi Allah roh itu di dalam melindungi bayi Yesus, kita tahu itu. Dari ancaman-ancaman yang terjadi. Itu keajaiban yang kedua. Dan keajaiban-keajaiban ini merupakan kekayaan Kristiani yang seharusnya kita gali. Karena semakin kita gali, kita akan menemukan begitu banyak keajaiban yang tidak pernah habisnya. Yang ketiga, itu adalah keajaiban pada masa kecil Tuhan Yesus Kristus. Apa yang ajaib dari masa kecil Tuhan Yesus Kristus? Bagi saya, bahwa masa kecil Yesus itu bisa disebut sebagai masa sunyi. Justru di dalam kesunyian itulah kita menemukan keajaiban-keajaiban. Bagaimana pencipta dunia ini lahir sebagai manusia dan menjalani kehidupan sunyi. Tidak ada pemberitaan sama sekali, hampir sepanjang usianya. Ini sungguh sebuah keajaiban. Itulah sebabnya keminiman catatan mengenai masa kecil Yesus itu membuktikan keajaiban itu sendiri.
Walaupun keajaiban itu sendiri tidak bisa dianggap sepele, karena Alkitab juga mencatat bagaimana keajaiban Yesus kecil di dalam penguasaan terhadap firman Tuhan, ya, terhadap perjanjian lama. Karena ada momentum dicatat di Alkitab, suatu saat Yesus Kristus kecil itu berdiskusi teologis dengan para pemimpin agama, para ahli Taurat, itu ahli perjanjian lama di dalam bait suci. Bukankah itu keajaiban? Nah, itu keajaiban yang ketiga. Keajaiban yang keempat itu ialah peristiwa pembaptisan sebelum Yesus Kristus memasuki masa singkat pelayanannya. Kita sudah mengetahui itu di Alkitab, di mana peristiwa itu pun sebetulnya telah menghasilkan berbagai macam kontroversi tafsir. Dan bagi saya sendiri, peristiwa baptisan itu sendiri adalah keajaiban, fenomena langit terbuka, fenomena merpati, fenomena suara dari langit, dan sebagainya. Tidak ada catatan di dalam dunia ini yang bisa melebihi peristiwa ini, ya. Dalam peristiwa, bahkan dalam peristiwa agama manapun yang paling sakral, catatan mengenai peristiwa ini tidak pernah terjadi. Seseorang mengikuti ritual keagamaan tertentu dan terjadi fenomena-fenomena yang luar biasa. Ada suara di langit, bahkan suara itu sendiri adalah suara yang tidak biasa. Suara itu menegaskan mengenai siapakah Yesus Kristus itu yang diperkenan Allah, yang adalah anak Allah itu sendiri. Nah, itu sebuah keajaiban. Keajaiban yang kelima itu apa, saudara sekalian? Keajaiban yang kelima itu mudah sekali kita temukan, karena itu dicatat di sepanjang kitab-kitab Injil, ya. Keajaiban yang kelima itu adalah masa pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Setelah Tuhan Yesus dibaptis dan dia memulai pelayanannya, dan pelayanannya itu penuh dengan keajaiban, penuh dengan mujizat, penuh dengan karya-karya yang tidak akan pernah bisa dilakukan oleh manusia, bahkan oleh penyihir terulung sekalipun. Ya. Tentu dengan mudah kita bisa menyebutkan dan mendaftarkan begitu banyak keajaiban yang dilakukan Yesus Kristus. Dan semuanya itu mustahil bisa dilakukan oleh kekuatan manusia. Orang buta dalam sekejap bisa melihat. Orang lumpuh dalam sekejap bisa berjalan. Air dalam sekejap menjadi anggur. Roti yang hanya 5 ketol roti dalam sekejap bisa mengenyangkan 5.000 orang. Mayat yang sudah berada di kuburan, ya, 4 hari lamanya, dalam sekejap bangkit kembali, hidup kembali. Tidak bisa ditiru oleh siapapun di dunia ini. Ini adalah keajaiban dari karya Tuhan Yesus Kristus. Ya. Berikutnya itu adalah keajaiban pada masa penderitaannya. Nah, saudara sekalian, kalau kita membaca kisah Alkitab mengenai penderitaan Tuhan Yesus, maka kita menemukan keajaiban yang luar biasa di situ. Karena kita tidak akan pernah menemukan penderitaan seorang manusia yang begitu ajaib, ya, begitu menderitanya, seperti apa yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Keprihatinan yang mendalam dan fokusnya kepada pelayanan luar biasa. Kita menemukan itu, bagaimana pergumulan hebat Tuhan Yesus di Taman Getsemani, sehingga dikatakan Alkitab itu keringatnya itu menjadi seperti butiran-butiran darah. Itu mengindikasikan apa? Itu mengindikasikan mengenai bagaimana seorang manusia begitu bergumulnya, begitu fokusnya, begitu
sungguh-sungguhnya di dalam menggumuli kasihnya kepada umat manusia, di dalam mewujudkan pelayanannya kepada dunia ini. Ini sebuah keajaiban yang tidak bisa tertandingi di dunia ini. Siapa yang bisa mengalami penderitaan yang sedemikian luar biasa bagi orang lain selain Tuhan Yesus Kristus? Ya. Belum lagi kita menemukan begitu banyak keajaiban-keajaiban yang terjadi, yang di luar nalar dan di luar pengalaman kita manusia ini, saudara sekalian. Itu adalah keajaiban yang kelima. Keajaiban yang keenam bisa kita menemukan yang luar biasa. Keajaiban pada waktu peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus. Ya. Adakah di dunia ini orang yang mati dan disertai dengan fenomena-fenomena alam yang begitu mengerikan, yang begitu luar biasa? Mulai tirai bait suci yang terbelah dari atas ke bawah, mulai matahari yang menjadi gelap, mengenai bangkitnya orang-orang mati pada waktu Tuhan Yesus mati atas kayu salib dan mati di sana. Ada begitu banyak catatan keajaiban di dalam masa-masa penderitaan dan masa-masa kematian Tuhan Yesus Kristus. Dan penderitaan setelah kematian Tuhan Yesus Kristus itu betul-betul sebuah kematian, fakta kematian yang tidak bisa terbantahkan. Karena Alkitab mencatat bahwa kematian Yesus Kristus itu dibuktikan dengan begitu banyak tanda dari kepastian kematiannya itu. Ya. Orang-orang di sekitarnya yang mencintai dia berusaha untuk memelihara mayatnya dan menyemayamkan mayatnya, ya, serta merawat mayatnya. Dan mereka adalah saksi-saksi mata yang menjaminkan akan kepastian kematian Yesus yang begitu ajaib itu. Ya. Jadi penderitaan Yesus itu adalah keajaiban. Yang ketujuh, saudara sekalian, keajaiban yang ketujuh dari kehidupan Yesus Kristus adalah kebangkitannya. Wah, kalau sudah bicara mengenai kebangkitan, itu memang begitu banyak kontroversi. Kenapa? Karena jelas kebangkitan itu sesuatu yang di luar pengalaman-pengalaman faktual yang biasa. Bagaimana mungkin 3 hari seorang manusia mati, ditempatkan di sebuah gua, ditutup rapat dengan batu yang besar, disegel dengan legalitas negara. Faktanya bangkit. Ya. Batu yang besar itu terguling dan mayat itu sudah tidak ada lagi, tinggal kain kafan saja. Tentu saja semua orang berhak untuk menafsir. Tapi bagi saya sendiri, kalau orang itu menjadi tidak bisa menerima fakta itu, bukan karena lemahnya fakta itu, bukan karena kaburnya fakta itu, tapi karena keterbatasan manusia untuk mengakomodasi peristiwa itu. Ini penting sekali. Fakta dari kebangkitan Yesus Kristus. Ya. Percaya atau tidak percaya itu menjadi masalah yang berbeda. Tapi fakta kebangkitan Yesus itu tercatat di dalam Alkitab, bahkan tercatat dalam sejarah dunia ini mengenai keajaiban yang luar biasa dari kehidupan Yesus Kristus itu. Dia tidak mati selamanya, tapi dia bangkit. Yaitu keajaiban yang ketujuh. Keajaiban yang kedelapan adalah keajaiban dalam masa peristiwa penampakan Yesus Kristus. Dan yang menarik, saudara sekalian, penampakan Yesus Kristus itu bukan berbicara mengenai sekali penampakan saja, tapi berkali-kali penampakan Yesus selama kurang lebih 40 hari kepada begitu banyak orang. Ya. Sekali lagi,
Kalau manusia sulit memahami ini, itu problemnya bukan kepada kekaburan fakta itu, tapi kepada keterbatasan kita. Karena sebagai orang percaya, penampakan Yesus justru menjadi bukti dari bagian dari keajaiban Yesus Kristus. Dan penampakan Yesus itu sendiri, sekali lagi di dalam konteks iman Kristen, menjadi bagian sangat penting yang mewujudkan rencana Allah untuk meneguhkan kerajaannya atas alam semesta, atas manusia. Nah, itu keajaiban yang terjadi di dalam masa penampakan Tuhan Yesus Kristus. Keajaiban yang berikutnya adalah keajaiban yang ke-8. Setelah masa penampakan Yesus, kita menemukan fakta keajaiban mengenai kenaikan Yesus Kristus. Kenaikan Yesus Kristus. Ini luar biasa, saudara-saudara. Ini adalah fakta keajaiban yang melampaui hukum-hukum, teori-teori hukum yang ada di dunia ini. Secara sederhana saja, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Seorang manusia itu terangkat naik ke langit, dan disaksikan begitu banyak orang. Siapa yang bisa melakukan ini? Seorang ilusionis yang paling hebat pun tidak akan mungkin bisa meniru peristiwa ini. Mungkin dia bisa naik beberapa meter, tetapi turun lagi. Tapi kenaikan Yesus itu keajaiban yang sungguh-sungguh luar biasa. Keajaiban yang ke-9 adalah keajaiban yang dikaitkan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini luar biasa. Iman Kristen menegaskan bahwa sama seperti peristiwa Tuhan Yesus naik ke sorga, maka dia akan kembali lagi dengan cara yang sama ke dunia ini. Wow, cerita apa ini? Itu adalah keajaiban, dalam arti itu betul-betul di luar kapasitas manusia bisa melakukannya. Dan kita yakin itu akan ada satu hari di mana Yesus Kristus akan datang kedua kali ke dunia ini dengan segala kemuliaan sebagai anak Allah. Keajaiban yang ke-10 itu apa, saudara-saudara? Keajaiban yang ke-10 itu ialah bagaimana Tuhan menjaminkan penyertaan orang-orang percaya untuk menjadi saksinya. Tuhan menjaminkan siapapun orang percaya yang pergi memberitakan fakta Yesus, Yesus menyertainya. Yesus membimbingnya. Yesus memberikan kuasa kepada para pemberita itu menjadi pemberita-pemberita tentang diri dan karyanya. Keajaibannya di mana? Keajaibannya ialah pada fakta penyertaan itu yang tidak bisa diragukan. Karena fakta penyertaan itu diwujudkan secara faktual di sini, saat ini, hingga akhir zaman melalui penyertaan Roh Kudus-Nya yang menyertai orang percaya. Roh Kudus adalah keajaiban dari Allah Tritunggal itu. Karena Roh Kudus itu hanya bekerja untuk memuliakan Yesus Kristus. Ini keajaiban yang ke-10. Keajaiban yang 11 itu apa? Memang di segmen ini bisa dikatakan sebagai keajaiban yang terakhir dalam segmen ini. Tetapi tentu kita tahu ini bukan keajaiban yang terakhir. Keajaiban akan terus berlangsung. Keajaiban itu dituliskan oleh Yohanes di dalam Injil Yohanes. Pada waktu Yohanes itu mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah.
Mengapa semua peristiwa itu terjadi sebagai peristiwa yang ajaib dari seluruh masa-masa kehidupan Yesus, dari masa ke-1 sampai ke-10? Jawabannya pada keajaiban yang terakhir ini. Karena apa? Mengapa Yesus penuh keajaiban dalam dirinya? Karena identitas Yesus itu begitu agung, melebihi identitas seluruh manusia di muka bumi ini. Karena Yesus Kristus itu adalah Allah sejati yang adalah manusia sejati. Yesus Kristus adalah manusia sejati yang adalah Allah sejati. Sebagaimana dikatakan di dalam Injil Yohanes tadi, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi di dalam Tuhan Yesus Kristus terjadi dua hal yang ajaib, yang di luar kemampuan daya jelajah rasio kita. Bahwa Yesus Kristus itu adalah yang bersama-sama dengan Allah, tapi di saat yang sama yang adalah Allah. Itu adalah dasar dari alasan mengapa kehidupan Yesus Kristus itu keseluruhannya adalah keajaiban. Keseluruhannya tidak akan bisa tertandingi dan ditiru oleh siapapun juga di muka bumi ini. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.